Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi buat teman-teman semuanya yang mengunjungi channel ini. Kita perlu membahas ini karena ada pertanyaan atau suatu isu penting nggak pendidikan bisnis itu, gitu ya. Jadi saya ingin juga menyampaikan beberapa hal yang menurut saya dari pengalaman saya terkait hal ini. Untuk itu saya langsung aja ke screen saya di sini. Jadi judulnya tetap ya, pentingkah pendidikan bisnis? Bisnis ya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang menggelitik dan memang ada beberapa orang yang mungkin bisa dikatakan menyepelekan ya. Nah, ini menurut saya ada tiga hal. Pertama, yaitu memang penting ya, pasti jawabannya penting karena memang saya sendiri sudah melihat bagaimana dampak dari belajar bisnis dengan pekerjaan yang saya lakukan gitu ya. Jadi perlu untuk aktivitas kerja sehari-hari. Karena kalau kita tidak dibekali dengan pendidikan bisnis, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi pada saat saya juga pertama kali bekerja, saya juga nggak tahu itu kerja itu apa gitu ya. Waktu itu saya sebagai bisnis rep di Metro Data gitu ya. Waktu itu produknya Weng, Weng komputer. Sekarang udah nggak ada. Tapi kalau saya nggak di training atau nggak diberi pendidikan bisnis oleh Weng, oleh Metro Data selama 3 bulan saat itu, mungkin saya juga nggak bisa menjalankan fungsi saya sebagai seorang bisnis representatif, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perlunya keterampilan komunikasi, ya. Jadi dari pengalaman saya keterampilan komunikasi ini tadinya ya kita jalan aja gitu, nggak perlu lagi kita belajar komunikasi secara spesifik gitu ya. Ternyata kalau nggak melalui keterampilan komunikasi kita tidak bisa pede gitu ya menghadapi orang lain, apalagi menghadapi prospek gitu ya. Waktu itu saya di UN Komputer menghadapi prospek susah sekali gitu ya. Dan tentunya perlu empati ya. Empati itu dalam hal ini, katakanlah saya sebagai business rep gitu ya, bagaimana saya bisa mencoba memahami sisi dari prospek itu sendiri. Mungkin mereka belum butuh komputer, tapi atau butuh komputer, tapi dananya belum ada gitu ya. Jadi bagaimana saya berempati mengenai hal tersebut, dan juga yang penting dalam komunikasi dan empati ini adalah agar kita bisa melakukan interaksi yang terbaik ya dan melakukan networking. Jadi penting sekali pendidikan bisnis itu. Dan yang ketiga adalah alasannya tentu saja untuk produktivitas. Jadi setelah kita tadi anggaplah saya sebagai pemula, kemudian begitu saya sudah berpengalaman, mungkin setahun, 2 tahun, dan seterusnya gitu ya. Ini untuk meningkatkan produktivitas kerja saya dan juga melakukan beberapa inovasi untuk pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. Nah, ini kalau di sini saya mungkin sudah bisa bercerita ketika saya pengalaman saya sudah 5 tahun gitu ya. Waktu itu saya bekerja di Batam, di McDermott gitu. Saya sudah dibekali gitu ya dengan beberapa keterampilan waktu itu ya. Keterampilan apa? Tadinya saya pikir teknis, tapi lama-kelamaan ternyata keterampilan bisnis juga gitu. Tujuannya supaya saya bisa menjalankan fungsi saya dengan sebaik mungkin sebagai production engineer dan kemudian sebagai planning engineer gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam pendidikan bisnis itu, yaitu pertama adalah perlunya knowledge, perlunya pengetahuan ya. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Tapi belum tentu kita bisa. Ya, jadi ini hanya mengetahui dulu, belum tentu bisa gitu. Jadi pada waktu kuliah dulu saya belajar planning and production control misalnya ya. Pakai bukunya Beagle, saya masih ingat sekali warna kuning gitu ya. Apa Planning and Production and Inventory Control gitu ya, PPIC gitu. Nah, saya juga belajar gitu bagaimana supaya order itu
optimal dan tidak terlalu banyak inventory atau bahkan kalau bisa inventory itu nol gitu ya, just in time gitu. Jadi knowledge itu harus ada. Nah, knowledge itu nggak akan ada artinya kalau kita tidak praktekkan ya. Jadi pengejawantahan dari knowledge atau pengetahuan tadi adalah dalam bentuk skills ya, dipraktekkan tuh. Jadi ilmu saya membuat pemahaman saya tentang PPIC, waktu itu saya langsung membuat critical path network gitu ya, CPN gitu ya, dan langsung dipraktekkan melihat kegiatan fabrikasi di lapangan seperti apa dikaitkan dengan rencana saya tadi gitu. Jadi knowledge itu bisa dari pelatihan, bisa dari membaca buku, dari membaca manual, membaca prosedur yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian kita harus praktekkan. Kalau nggak kita praktekkan, nggak akan jadi skills. Dan yang menjual itu skills, bukan pengetahuan. Pengetahuan kita itu nantinya cuma jadi semacam bisanya ngomong aja gitu loh. Tapi kalau udah jadi skills, ya kita sudah praktekkan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dalam pendidikan itu adalah attitude. Ya, bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Bagaimana kita berhadapan dengan vendor yang tidak bisa mengirimkan barang on time. Apakah kita marah-marah atau dengan rekan kerja yang kurang kooperatif. Jadi attitude inilah yang menjadi puncak dari semuanya ini, sehingga tiga-tiganya ini diperlukan ya, singkatannya KSA, knowledge, skills, sama attitude. Jadi yang bisa saya simpulkan dari sesi pendek ini, kita sangat memerlukan pendidikan bisnis. Cobalah, kalau memang Anda nggak percaya dengan saya, cobalah Anda tidak mengikuti pendidikan bisnis. Dijamin Anda tersesat. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.